Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dan Bung Farid ya dapat berjumpa kembali dengan teman-teman tabloid media umat. Pengumuman resmi Brigadir Al-Qasom menggambarkan duka yang dalam terhadap wafatnya sejumlah petinggi, termasuk di dalamnya ada nama Abu Ubaidah, figur yang kerap muncul menyampaikan pernyataan di tengah konflik. Pengumuman ini disampaikan melalui pernyataan video yang dirilis pada 29 Desember tahun 2025. Nah, lalu bagaimana menurut Bung Farid, apakah peristiwa ini akan menghentikan perjuangan Al-Qassam atau justru konstelasi di depan ke depan akan semakin menarik? Ya, eh, pertama ini menunjukkan kembali ya bagaimana eh, kebiadaban entitas penjajah Yahudi ya. Meskipun sekarang sesungguhnya masih masa fase yang disebut dengan fase gencatan senjata, tapi mereka terus melakukan serangan ya terhadap eh, Palestina ya, eh, termasuk pemimpin-pemimpin perjuangan Al-Qassam ya. Ini menunjukkan bahwa fase yang sekarang yaitu fase gencatan senjata justru adalah fase yang eh, jauh lebih berbahaya ya. Kalau fase sebelumnya ya genosida terjadi secara terbuka dan dikecam banyak orang ya. Sementara ketika masuk dalam fase gencatan senjata, seolah-olah persoalan sudah selesai, seolah-olah ada perdamaian di sana. Tapi sesungguhnya pembunuhan terus berlanjut ya. Yang kedua, bahwa gugurnya petinggi Al-Qassam ini tidak akan serta-merta menghentikan perjuangan untuk membebaskan tanah Palestina ya. Karena pembebasan tanah Palestina ini bukan ditentukan oleh individu, tapi yang menjadi dasar dari perjuangan ini adalah keimanan. Karena dalam Islam ada kewajiban untuk membebaskan tanah Palestina yang diberkati. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang menganggap dengan syahidnya atau gugurnya Abu Ubaidah ini akan menghentikan perjuangan adalah sungguh sangat keliru ya, karena perjuangan Palestina adalah perjuangan yang berbasiskan keimanan gitu. Namun di sisi lain juga kita harus melihat ya bahwa apa yang terjadi di Palestina, kebiadaban Zionis Yahudi ini terjadi seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Palestina saat sekarang ini sedang dikhianati. Siapa yang mengkhianati mereka? Yang mengkhianati mereka adalah penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, terutama negara-negara Arab ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari ketiadaan ya kepemimpinan politik secara internasional di tengah-tengah kaum muslimin yang membuat musuh-musuh Islam, termasuk entitas penjajah Yahudi, berbuat seenaknya terhadap kaum muslimin. Disinilah pentingnya adanya kepemimpinan politik internasional eh, di tengah-tengah umat Islam yang terwujud dalam bentuk negara adidaya yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh musuh. Ya. Nah, kalau kita lihat pasca kondisi pengumuman ya bahwa Iran yang dalam kondisi siaga perang yang disampaikan Presiden Iran dalam pidato terbukanya, apakah memungkinkan serangan Israel jauh lebih besar atau ini hanya gertak sambal ala pemain proksi di bawah kontrol Amerika, Bung Ab? Ya, pertama harus kita melihat bahwa posisi Israel dan posisi Iran di Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dalam skenario politik yang di dalamnya syarat dengan kepentingan Amerika Serikat ya. Amerika Serikat memposisikan dua bagian ini yaitu negara Iran, demikian juga entitas penjajah Yahudi sebagai kekuatan pengancam di Timur Tengah ya. Iran itu diposisikan sebagai kekuatan pengancam di Timur Tengah ya untuk menjadi
eh, ancaman ya, persepsi ancaman bagi penguasa-penguasa Arab ya. Karena itu penguasa-penguasa Arab kemudian memiliki alasan untuk berlindung kepada Amerika ya. Oleh karena itu Iran tidak akan eh, secara serta-merta ya kekuatannya dihabisi oleh Amerika Serikat ya. Karena Iran akan tetap dijaga sebagai kekuatan yang mengancam ya, persepsi ancaman yang menjadi legitimasi bagi penguasa-penguasa Arab untuk kemudian berlindung ya. Itu posisi Iran ya. Di samping itu Iran juga digunakan oleh Amerika Serikat dalam kerangka kepentingan-kepentingan regionalnya. Bagaimana kepentingan Amerika di Suriah sebelumnya untuk mempertahankan Bashar Assad ya, itu diwakili dengan keberadaan Iran di sana. Demikian juga untuk menciptakan konflik di Yaman ya, di sana ada peran Iran ya. Jadi kalau kita lihat Iran akan tetap digunakan oleh Amerika ya dalam kerangka kepentingan politik regionalnya di Timur Tengah. Demikian pula dengan entitas penjajah Yahudi ini ya. Entitas penjajah Yahudi ini juga akan dijaga oleh Amerika Serikat ya untuk menjadi suatu entitas yang bisa dimanfaatkan oleh Amerika tentu untuk kepentingan Amerika ya. Termasuk memberikan sinyal-sinyal ancaman ya terhadap penguasa-penguasa Arab ya bahwa kalau mereka tidak mengikuti Amerika ya tidak segan-segan eh, Amerika akan menggunakan kaki tangannya yang dalam hal ini adalah entitas penjajah Yahudi untuk melakukan serangan ya sebagaimana sinyal yang mereka berikan kepada Qatar ya dalam serangan yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi terhadap Qatar gitu. Padahal Qatar itu secara umum telah menunjukkan apa namanya komprominya terhadap Amerika Serikat ya. Tapi Amerika Serikat tetap membiarkan entitas penjajah Yahudi ini untuk menyerang Qatar. Ini menunjukkan bahwa ada sinyal yang ingin dibangun secara politik oleh Amerika bahwa kalau penguasa-penguasa Arab macam-macam, kira-kira seperti itu, mereka akan menggunakan kekuatan entitas penjajah Yahudi ini. Demikian juga dalam masalah Suriah ya. Eh, Demilitarisasi Suriah itu termasuk dengan menggunakan entitas penjajah Yahudi ya. Jadi serangan-serangan yang masif terhadap apa peninggalan-peninggalan kekuatan militer pasca melarikan dirinya Bashar Assad ya itu dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Ini juga menjadi tekanan politik ya bagi penguasa Suriah saat sekarang ini ya. Jadi kalau kita lihat Amerika Serikat itu akan tetap memainkan Iran dan Israel sebagai kaki tangan mereka untuk kepentingan politik regional mereka. Karena Amerika Serikat sendiri telah menyatakan dalam strategi keamanan mereka ya baru-baru ini bahwa mereka tidak akan terlibat langsung dalam perang terbuka, tapi mereka akan menggunakan kekuatan-kekuatan regional apa yang mereka sebut sebagai mitra ya untuk kepentingan mereka di kawasan tersebut. Ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, Bung Farid, Benyamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan Trump itu di Florida. Nah, kira-kira apa poin apa saja yang bisa kita bahas dan kita simak? Terus, adakah kemungkinan yang terburuk bagi saudara-saudara kita di Palestina, baik di jalur Gaza maupun di tepi barat? Ya, fokus pertemuan Trump dan Netanyahu di Florida yaitu adalah bagian dari tindak lanjut dari fase gencatan senjata bagian kedua ya. Trump menekankan bahwa Hamas benar-benar harus dilucuti senjatanya ya, apa yang dia sebut sebagai kunci perdamaian Gaza ya. Trump juga memperingatkan kalau Hamas tidak menyerah itu akan menjadi sangat buruk bagi mereka dalam
pertemuan kemarin juga dibahas fase kedua gencatan senjata, termasuk pembentukan pemerintahan transisi ya dan pasukan internasional. Trump juga memperingatkan Iran ya untuk tidak membangun program nuklirnya. Di sisi lain, Trump juga menekan Israel ya, terutama kebijakan Israel di tepi barat dan meminta Netanyahu mengubah pendekatannya. Secara umum kalau kita lihat pertemuan di Florida kemarin itu tidak lain mengokohkan ya langkah-langkah proposal Donald Trump ya yang kalau kita lihat intinya adalah demilitarisasi Palestina ya, yang kedua adalah deradikalisasi Palestina ya, yang ketiga adalah memperkuat eksistensi penjajah Yahudi ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu tidak lain adalah mengokohkan itu semua dan melemahkan perjuangan Palestina di sana ya. Oleh karena itu pertemuan ini sesungguhnya adalah pertemuan yang dirancang tidak lain adalah untuk kepentingan Israel sendiri ya dan kepentingan Amerika secara keseluruhan. Sekaligus pertemuan ini menunjukkan pengkhianatan penguasa-penguasa negeri Islam ya, yang mereka hanya diam ketika musuh-musuh Islam itu memperlakukan Palestina seenak mereka ya. Dan ini sebenarnya menjadi sinyal yang berbahaya ya dari penguasa bagi penguasa-penguasa Arab di Timur Tengah ya, karena akan mengentalkan ya kemarahan besar di Timur Tengah terutama dari kaum muslimin yang melihat penguasa-penguasa Arab adalah penguasa yang berkhianat ya. Sekaligus ini juga akan memperkuat ya adanya perjuangan umat Islam untuk menyatukan dunia Islam yang bisa memobilisasi tentara-tentara mereka ya. Suatu hal yang sangat ditakuti oleh Barat, apalagi dalam kemunculan sebuah negara khilafah ala minhaji nubuwah yang bisa menggerakkan dan memobilisasi tentara-tentara kaum muslimin. Ya, terima kasih Bung Farid sudah menemani saya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan insya Allah nextnya kita akan berjumpa lagi dan kita akan membicarakan perkara-perkara dan isu-isu yang lain. Sekali lagi terima kasih Bung Farid sudah hadir bersama saya. Dan teman-teman tabloid media umat dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Mboys. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.